Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Darjab 2022. Perkenalkan, nama saya Sofyan Suryana SPD, guru IPA SMP FK Bina Muda Cikarang. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja PPG dalam jabatan 2022 dengan materi pewarisan sifat pada makhluk hidup, submateri persilangan di hibrid di RTP pertemuan kedua. Mohon masukan dan kritikannya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, hari ini kalian bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran IPA. Ya. Materi pembelajarannya kita melanjutkan materi yang kemarin masih tentang pewarisan sifat. Nah, hari ini yang akan Bapak sampaikan adalah tentang kalau kemarin persilangan hibrid ya, sekarang persilangan hibrid. Nah, sebelum pembelajaran dimulai supaya pembelajarannya itu berjalan dengan baik dan ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Silakan sekarang untuk KM untuk berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati saja. Siapa KM? Depa mana Depa? Depa mulai. Yuk kita belajar dari kita doa dalam hati doa. Ya, selesai. Ya. Terima kasih Depa. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak akan absen dulu mahasiswa kelas 9 ini. Gimana hari ini? Semuanya hadir? Hadir? Hadir. Ada yang sakit hari ini? Ada siapa? Oke. Ya, yang sakit itu siapa namanya? Ajis? Oh, enggak. Oh, Rapat. Waraka Ahmad Fadilah ya? Ya, baik. Sakit? Izin atau apa? Sakit. Baik, yang sakit kita doakan ya semoga cepat sembuh ya. Nah, cepat sembuh sehingga bisa berkumpul kembali di kelas ini untuk mengikuti tugasan pembelajaran berikutnya ya. Baiklah anak-anak semua. Hari ini seperti yang disampaikan di awal, pembelajaran yang akan disampaikan adalah persilangan di hibrid dan non hibrid, tapi yang akan sampai hari ini adalah persilangan di hibrid ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kan kemarin belajar tentang apa kemarin? Persilangan non hibrid ya. Ada yang tahu istilah-istilah di persilangan non hibrid? Nah, coba persilangan non hibrid itu harus mengikuti aturan minimal ada apa? Kemarin kalau tidak salah Bapak menjelaskan ada P ya. P itu apa P? Parental. Parental itu apa? Oh, orang tua ya. Orang tua. Terus ada parental apa lagi? Ada filial. Filial itu apa filial? Keturunan. Nah, di bawah parental apa dulu? Gamet. Gamet itu apa? Sel kelamin ya, sel kelamin. Kemudian dari yang sudah disampaikan kemarin mengenai persilangan hibrid itu kan diperoleh variasi keturunan ya, benar ya? Ada rasio fenotip. Masih apa rasio fenotip itu yang tahu? Rasio fenotip untuk persilangan non hibrid. Ada yang tahu? Tuh, coba ada yang masih ingat? Titik-titik berbanding titik-titik. Nah, apa? Coba 3 berbanding 3 berbanding 1. Itu mesti diingat ya. Karena dengan apa perbandingan itu nanti kalau ada soal-soal mengenai berapa sih jumlah yang misalkan yang dominan, berapa yang resesif, nah bisa dihitung lewat itu. Ya, gitu. Nah, sekarang untuk kegiatan pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya apa? Ya, kita lihat. Nah,
yang kita pelajari hari ini adalah mengenai persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda, yaitu setelah berdiskusi dan eksperimen nanti dengan menghitung ini ya, otak panjatlah, gitu ya. Kalian bisa menjelaskan cara persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda. Kemudian berikutnya bisa menganalisis persilangan dengan dua sifat beda, ya. Kemudian bisa menjadikan proses persilangan dengan dua sifat beda. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada apa? Jagung. Ada jagung ya. Coba lihat, jagungnya bentuknya macam-macam ya. Nah, warnanya juga ya. Nah, coba. Di situ ada beberapa sifat yang muncul di jagung selain warna. Rasa, warna. Rasa itu sifatnya, warna sifat. Nah, dihubungkan dengan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kita itu nanti akan menganalisis mengenai sifat-sifat itu, ya, di jagung itu. Coba selain ke rasa, warna, di jagung itu apa yang bisa kalian amati gitu ya? Misalkan bentuk, nah, ya kan dokter ada yang bulat ya, ada yang kanijut kan kisut ya, kayak gitu kan. Nah gitu. Nah, kita akan belajar tentang sifat-sifat itu. Nah, kemudian berikutnya kita ke ini, lihat di kegiatan. Jelas nggak suaranya? Jelas ya? Bisa kelihatan di mana? Jadi bagaimana keadaan tumbuhannya dan bagaimana mainnya besar, juga panjang, yang produktif dan pokoknya pun sangat berat. Ini merupakan generasi baru dari vakum galur yang ketahanannya sangat signifikan baik pada hama, jamur, virus, dan lain-lainnya. Dengan ciri khas batang yang sangat kokoh, anakannya banyak, daun benderanya pun runcing ke atas, menyebabkan bulu bibit tidak suka. Bulirnya panjang, besar, juga pada berisi. Per hektarnya bisa mencapai 13 ton lebih, yang sangat memuaskan hati para pasukan kita. Bisa kita lihat daun benderanya yang tegak ke atas dengan keruncingan. Padi ini palinnya diaplikasikan sedikit daripada organik. Untuk anakannya bisa mencapai 50 angkatan turunnya. Hasil dari yang sudah ada itu sekitar 35 angkatan dan semuanya produktif. Bila sedikit ulasan tentang relasi paru, semoga terinspirasi dan termotivasi. Ingat, saya nggak mau jadi petani. Petani itu berkah, petani itu mulia. Yang penting kita mau, semua akan bisa dan bisa. Salam inovasi tani. Ini adalah apa yang di video yang baru ditayangkan itu? Padi ya. Padi itu adalah salah satu tumbuhan yang sering dilakukan pemeliharaan ya, untuk menghasilkan bibit buah ya. Selain padi ada juga jagung dan lain sebagainya. Sekarang banyak sekali tumbuhan-tumbuhan tanaman-tanaman yang dilakukan persilangan supaya apa? Supaya mendapatkan bibit buah seperti yang baru ditayangkan. Coba sekarang dari yang ada di video di depan bisa nanti kalian identifikasi gitu ya. Apa yang bisa kalian ceritakan, bisa kalian komentari atau bisa kalian catat
di video itu. Nah, tapi nanti sebelum ke identifikasi, Bapak akan bentuk ini menjadi beberapa kelompok. Dan betul ini sudah berkelompok ya? Sudah. Nah, ini kelompok-kelompoknya kita lihat. Ya, kelompoknya sudah sesuai? Sudah. Oke. Tapi sebelum masuk ke ini, kegiatan apa saja akan kita lakukan hari ini ya. Jadi untuk kegiatannya adalah satu diskusi kelompok, lalu kemudian nanti ada presentasi gitu ya. Saat diskusi kelompok nanti akan ada penilaian. Begitu juga untuk presentasi. Dan satu lagi adalah penyajian poster. Nanti kalian buat poster tentang persilangan di Hibri, dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin. Yang bagus tentu saja akan dapat nilai yang bagus ya. Gitu. Jadi kan untuk bahan-bahan sudah Bapak sebutkan ya. Di ini sudah Bapak informasikan bahan apa saja yang mesti dibawa oleh kalian nih. Sudah? Oke. Baik. Untuk penilaiannya apa saja yang akan dinilai selama belajar hari ini? Satu, ada penilaian sikap ya. Sikap saat kalian berdiskusi, saat kalian mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua keterampilan. Nah di situ kan nanti buat poster gitu ya, atau selalu keterampilan mengerjakan atau menganalisis suatu permasalahan dinilai. Yang terakhir adalah pengetahuan. Nanti terakhir kalian akan diberikan tes formatif gitu ya, mengenai materi pembelajaran hari ini. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita langsung masuk ke ini, ke identifikasi masalah ya yang tadi. Tadi apa yang ditayangkan tadi? Apa? Padi jagung. Padi dengan keunggulannya. Ya. Nah, itu teh kenapa mendapatkan sifat unggul? Coba kalian tahu kenapa? Karena hasil persilangan. Ya, coba tadi ada nggak? Ada yang masih ingat sifat-sifat apa yang ada di padi tersebut? Apa? Coba. Batang kokoh. Apalagi? Padat terisi. Apalagi? Ini sambil dinilai. Siap. Apalagi? Selain batang kokoh, padat terisi. Apalagi yang diingat? Betul, ketahanan terhadap penyakit. Mantap. Ya. Siapa lagi? Mungkin Rifat ada yang tahu? Rifat tahu? Dari kelebihan padi yang tadi disampaikan di video. Coba dari hasil, mungkin masih ingat hasilnya berapa? Berapa ton 1 hektar? Sampai 30 hasilnya berapa ton? Ada yang tahu? Ada yang menyimak hasilnya bisa sampai berapa ton? Adik bisa sampai 13 ton lebih ya? Betul? Mantap tidak? Kebayang satu hektar 13 ton, kalau kita punya 10 hektar berapa ton tuh? Ya, nanti kita dapat padi tersebut. Nah itu. Coba kalian sekarang ingat, ada berapa sifat yang ada di padi itu? Banyak ya? Banyak. Dan itu diperoleh dari padanya hasil persilangan. Kan kemarin kalian baca tentang ini persilangan yang monohibrid itu ya. Nah, itu hanya satu sifat beda. Nah, sekarang kita akan meningkat. Bagaimana kalau misalkan dari video yang tadi ditayangkan kita analisis hanya 2 sifat beda saja, gitu kan? Dari satu sifat beda saja nanti dihasilkan variasi keturunan yang macam-macam ya. Kalau misalkan kira-kira kalau 2 sifat beda keturunannya bagaimana? Akan lebih banyak atau sedikit? Lebih banyak ya. Mau tahu seperti apa keturunan yang lebih banyak itu? Penasaran ya? Nah, makanya kita akan pelajari hari ini. Jadi sekarang rumusan masalahnya apa? Dari yang sudah ditayangkan di video tadi atau yang baru saja didiskusikan, kira-kira apa rumusan masalahnya? Apa coba? Sifatnya beda, ada 2, misalkan ya kita analisis 2 sifat beda. Kemudian nanti Bapak nanya variasinya bagaimana, contohnya bagaimana, macam-macam tidak? Macam-macam atau hanya satu jenis saja? Macam-macam. Bisa berapa macam? Nggak tahu ya? Belum tahu. Nah, makanya kita analisis. Supaya dapat hasil analisis itu, berarti rumusan masalahnya apa kira-kira? Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Variasi. Kan variasi itu tadi macam-macam ya? Keturunan dari 2
Dua keturunan dari induk yang kan ada induk dulu ya, pasti ada induk dulu. Tidak mungkin ujung-ujung jual jadi ini induk baru atau jadi anak baru. Mungkin tidak. Tidak, harus ada induk dulu. Jadi bagaimana variasi keturunan dari apa? Dari induk yang memiliki dua sifat. Dua sifat apa? Betul sekali. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, itu kita kembali ke tadi. Jadi bagaimana tadi kita ulang, siapa yang bisa ulang? Rumusan masalahnya? Kita buat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ya. Apa tadi rumusan masalahnya? Bagaimana variasi keturunan dari individu yang memiliki coba satu orang yang bisa. Nindya mana Nindya? Coba Nindya, coba diulang lagi. Bagaimana rumusan masalahnya hari ini? Keturunan induk yang memiliki dua sifat beda. Ya coba siapa? Siapa? Rapa, mana Rapa ada? Rapa Tabina, coba Rapa. Enggak begitu masalahnya jelas. Nah itu. Jadi rumusan masalahnya adalah bagaimana variasi keturunan dari individu dari induk yang memiliki dua sifat beda. Seperti itu. Nah ini kita lihat ya. Ini adalah rumusan masalahnya. Nah ini bagaimana variasi keturunan dari induk yang memiliki dua sifat beda. Dan untuk mengidentifikasi ini, menganalisis ini, kalian akan mengerjakan LKPD sekaligus buat poster. Jadi kenapa buat poster? Supaya kan ada 4 orang nih, semuanya bisa bekerja gitu. Ya, jadi saling berbagi informasi. Yang dua mengisi LKPD, yang satu lagi membuat poster. Jadi yang jago gambar bisa buat poster ya. Sebagus-bagusnya. Waktunya untuk mengerjakan ini 30 menit sudah selesai, karena nanti 10 menitnya untuk presentasi. Untuk presentasi hanya menyebutkan saja rasio penotipnya, ya, rasio penotip, dan satu lagi jumlah individu. Kalau misalkan individu itu ditanyakan ada berapa buah, nanti dari AKPD bisa kalian lihat ya. Sekarang untuk ketuanya mangga ke depan untuk mengambil bahan dan alat yang akan kita gunakan begini. Tapi sebelum kita mulai ke ini, kita tepuk tangan dulu lah, biar tidak tegang ya. Baik, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8 silakan di depan untuk mengambil LKPD dan bahan ajarnya. Kita ini. Sekarang coba lihat dulu LKPD-nya, pelajari dulu apa yang mesti kalian kerjakan, apa petunjuk-petunjuk silakan dipakai dulu. Kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan. Warna apa? Juga boleh? Boleh ini? Tolong. Silakan. Ya, sok. Yang jago gambar pembuatan kuas. Ya. Coba kita sekarang lihat LKPD-nya. LKPD-nya ya. Nah ini LKPD-nya, ini bahannya. Jangan lupa ini dikasih nama ya, nama kalian dan kelompok 1, 2, 3 ini jangan lupa. Tanggal kegiatan hari ini, kelasnya apa, ya? Dituliskan jangan lupa ini. Kalau ini kegiatan tujuannya ini ada kegiatannya, tujuannya. Ini kita lihat. Nah ini adalah bahwa untuk pengisian tadi kan tadi ada kata-kata ini apa-apanya lagi buat. Ada, coba lihat mana jadi buka. Tuh, buka ininya, ini kotak-kotak begini. Ya, dibuat kotak-kotak begini.
Enggak, ini lihat di kotak-kotak ini. Ya, nah ini. Ya. Coba ada yang tanyakan atau sudah paham? Kalau sudah paham, selamat mengerjakan. Ya. Nanti di saat kalian ada pertanyaan, boleh bertanya 2 kali, silakan. Dibuka saja. Oke. Duduk saja. Yang mau gambar bisa gambar, yang ini, yang lainnya bisa mengerjakan KKP-nya dari baca dulu ya, baca dulu pada dasar tuh tadi. Oh iya, berarti gue cara ini masih ingat ya? Berarti kasus yang mana? Ini kelompok iya. Ini kelompok berapa? 5. Berarti kasus ke 1 gitu ya. 1 aja, jangan dua-duanya. Banyak kan? 1 aja. Ya. Makan kelompok 8. Kelompok 8 di kasus kedua. Kasus kedua. Ya, kasus kedua. Silakan nanti. Kasus kedua kelompok. Ya, siap. Ada lagi. Terus gitu. Oke. Boleh pakai tambah, boleh pakai apa, silakan silakan. Kan ini yang kita ini pastinya menjelaskan dari sini aja. Cuman kalau misalkan ada ini mau ditambahkan gambar apa boleh. Oke. Ada lagi yang bertanya siapa? Iya. Jadi biar cepat, dia harus yang ini. Iya. Biar cepat. Bagaimana, sudah selesai? Masih ya? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Merah tidak kan? Belum. Mana? Ini yang baru dapetin. Nanti untuk nempelin poster ya. Ada di sini tinggal ada.
Silakan KPD-nya disilakan. Sampai ini aja ya, sampai rasio penalti. Ya, rasio penalti. Yuk, yang pasang diselesaikan ya. Untuk pasang yang selesai, kotak sama satu aja. Yang diambil, yang diselesaikan. Tapi kalau misalkan dirasa udah clear tadi, boleh semuanya. Oh ya, boleh besok. Ayo, orang bagus. Kreatif. Kreatif. Ayo, silakan. Ini aja tuh lah, begini aja. Silakan bawa pesannya, Ya. Bawa pesannya. Dibacakan hasilnya, Maya. Silakan. Enggak. Oke, yang lain perhatikan ya. Siap. Oke. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hasil KPD pewarisan Subhan pada makhluk hidup persilangan. Rasionya saja. Yang keras ya.
bawahnya bagaimana sama? Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung di sini. Ya, langsung manis gitu, manis tarung. Saya keras ya. Ini Ya. rasio. Ya. Rasio fenotif F2 merah tidak harum 9, merah harum 3, putih tidak harum 3, dan putih harum 1. Rasionya adalah 9 sama dengan 3 banding 3 banding 1. Ya, bagaimana jawabannya sama? Nah, tepuk tangan untuk kelompok kita. Ini hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menentukan hasil Langsung aja. Nggak boleh sebarkan. satu yang besar, yang besar, yang besar, yang besar. Ini aja ke rasio manis-manis ya. Rasio aja kecil. Yang kedua rasio besar berbiji ada 9, besar tanpa biji ada 3, kecil berbiji ada 3, kecil tanpa biji ada 1. Perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke. Betul? Jawabannya sama? Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya baik, anak-anak semua, satu yang belum tampil, kamu pernah. Untuk yang belum nanti tugasnya menyusul. Baik. Sekarang dari kelompok tadi yang tampil ke depannya ternyata semuanya sama hasilnya. Untuk rasio fenotipnya apa? Berapa tadi hasilnya? 9. Betul, 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Sekarang silakan duduk kembali di kelompoknya masing-masing, tidak berdiri. Ya, untuk yang di hibrid, jadi konsep yang digunakan di hibrid itu adalah hukum Mendel kedua, asortasi. Jadi asortasi itu adalah nanti si gen yang sifatnya beda secara bebas akan bergabung dengan gen yang lain yang sifatnya beda. Ya, itu untuk asortasi. Jadi nanti di sifat di hibrid itu akan muncul dua sifat. Misalkan tadi ada besar manis, ya, merah harum, putih tidak harum. Nah seperti itu namanya asortasi. Ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah ini sama ya. Jadi ada gen, kemudian ada peto parental, itu filial, kemudian gitu gamet ya. Seperti yang sudah dijelaskan untuk gamet itu biasa setengah dari genotip. Misalkan kalau MM maka gametnya adalah M. Bagaimana kalau M besar, B besar, B besar? Berarti gametnya adalah M besar, B besar. Kecuali kalau yang heterozigot. Tapi untuk heterozigot untuk bentukan gamet beda lagi gitu ya. Seperti ini untuk yang heterozigot. B besar, B kecil, T besar, T kecil. Untuk heterozigotnya, untuk gametnya B besar ke sini kan, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. B besar, T besar, B besar, T kecil, lalu apa lagi? B kecil, T besar, berikutnya B kecil, T kecil. Itu untuk yang heterozigot ya, yang tadi disampaikan. Nah ini adalah bentuk persilangannya. Kita lihat. Nah ini adalah bentuk persilangan dari persilangan di hibrid. Nah, tadi diperoleh rasio fenotip, ya. Rasio fenotipnya adalah berapa tadi? Ada masih ingat, Jun? Berapa? 9 banding 3 banding 1. Misalkan mau tadi misalkan ada contoh yang M besar, B besar. Ini ada berapa misalkan ya tadi untuk rasio jumlah merah tidak harum. Contoh nih, kan ada 9 ya. Ya, berapa persen ya? Yang merah tidak harum untuk menghitungnya adalah 9 per ini nanti dijumlahkan 9 tambah 3 berapa? Berapa 9 tambah 3? 12 tambah 3 tambah 1. Nah, jadi 9 per 16
dikali 100%. Jadi untuk dapat merah tidak harum itu 56,7 sekian persen. Ya, berarti kalau ada contoh misalkan berapa jumlah bunga, kalau bunganya ada 1.600 bunga, gitu ya. Yang warnanya merah, warna merah tidak harum, Bagaimana menghitungnya? Nah, ini menghitungnya. Ya, untuk menghitungnya, di sini nih menghitungnya. Coba kita lihat, yang merah tidak harum ada berapa? 9 per 16. 16 dari mana? Sini nih. Nah, jumlahkan. Atau dilihat dari kotaknya. Kotak ada berapa? 16. 9 per 16 kali 1.600. 1.600 dibagi 16 berapa? 100. 100 dari 9. Nah, nanti jumlah bunga yang warna merah tidak harum jumlahnya adalah 900 buah bunga. Gitu ya. 900 bunga. Bisa dipahami? Nah, itu penerapan dari persilangan hibrid itu. Nah, penerapan lebih lanjut apa? Tadi contohnya padi. Ya, boleh padi galur yang unggul. Katanya satu hektar bisa menghasilkan 13 sampai 15 ton. Kebayang satu ya, banyak sekali itu. Atau jamnya juga. Baik, ada yang ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Tidak ada. Nah, sekarang Bapak mau nanya, dari pembelajaran hari ini apa yang bisa kalian ambil, apa yang bisa kalian dirasa bermanfaat untuk kehidupan kalian atau kehidupan nanti ke depan? Coba. Apa manfaatnya mempelajari materi ini? Bisa apa? Bisa mengetahui variasi apa? Variasi keturunan dari suatu induk yang dikawinkan gitu ya, gitulah. Coba sekarang mau tanya, dari pembelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan tidak? Pelajarannya sulit atau cukup sulit atau mudah? Cukup sulit, tapi bisa ya? Bisa. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Nah, sebelum diakhiri ada evaluasi. Jadi soalnya PG ya, PG silahkan dipilih mana jawaban yang paling betul. Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh kerjasama. Silakan pilih jawaban. Sudah? Yang sudah kumpulkan ke Bapak. Ayo mana? Alhamdulillah hari ini pembelajaran sudah selesai dan berjalan dengan baik. Kita beri upload untuk semuanya. Terima kasih ya sudah belajar hari ini. Dan semoga pembelajaran yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya.